Indeks harga saham gabungan terus merangkak naik. Pekan lalu, IHSG sudah kembali melewati level 5.220. Apakah pasar sudah kembali optimistis dan kembali bullish? Saham apa saja yang harus dipilih investor? Berikut ini analisis pasar dari Edwin Sebayang, Head of Research MNC Securities. Kalau kita bicara eksternal, sebetulnya data-data ekonomi yang akan dirilis di Amerika itu sebetulnya relatif agak ringan ya. Mungkin yang kita akan fokus itu kepada data tentang perumahan ya, existing home sales ya, lalu juga data tentang perumahan lainnya termasuk indeks perumahan. Plus lagi yang cukup penting juga diperhatikan adalah data tentang CPI ya kan. Lalu kalau kita lihat laporan keuangan kan memang sudah hampir habis ya gitu. Sebetulnya dari eksternal faktor itu nggak terlalu berat. Yang dari dalam negeri ini yang saya melihat ini yang perlu diperhatikan karena terus berlanjutnya ya investor asing melakukan net sell ya, yang kita melihat hampir selama 3 minggu ya ke belakang itu mereka net sell hampir kurang lebih sekitar 9 triliunan ya. Dan kalau menurut saya sih mungkin akan berlanjut ya, itu mungkin juga perlu perhatikan. Lalu kedua juga ada perkiraan dari kami ya, bahwa memang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini akan lebih buruk ketimbang di kuartal 1 ya. Nah, dampak daripada itu ya kinerja daripada earnings dan juga revenue dari emiten pun akan turun ya. Nah, saya khawatir ini karena memang akan lebih mengalami perlambatan, IHSG pun juga akan mengalami tekanan. Mungkin yang perlu juga perhatikan tanggal 20 Mei nanti secara langsung ini kan mulai gembar-gembor ya, akan terjadi demo yang cukup besar. Nah, itu juga mungkin akan sedikit menahan investor itu untuk tidak terlalu ambil posisi lebih besar, ya kan? Jadi kalau saya lihat sih dari penjelasan tersebut mungkin lebih cenderung market tuh akan lebih bergerak stagnan atau mungkin flat dalam range tertentu. Ada beberapa faktor. Pertama ini kan kita belum jelas kapan pencairan anggaran. Nah, kabar terakhir yang kita dengar dari minggu lalu itu adalah pencairan akan dilakukan katanya bulan Mei, ya kan? Yang kami dengar, ya kan? Itu mungkin yang perlu kita jadikan catatan pertama. Sehingga apa? Sehingga berpengaruh pada faktor kedua, ya kan kita tahu sebentar lagi akan ada puasa, ya. 18 Juni udah mulai puasa, sehingga biasanya puasa itu kita tidak full power untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, saya melihat ini membuat kinerja daripada ekonomi di kuartal 2 itu akan lebih turun. Mungkin perkiraan kami akan lebih turun dari 4,71 itu berkisar antara 4,55 sampai 4,65 perkiraan kita daripada GDP di kuartal kedua. Sehingga dengan melihat faktor tersebut, kami pesimis bisa mengatakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi di full year 2015 ini itu akan menjadi sebesar 5,15 ya dari perkiraan kami semula ya. Sehingga dengan faktor tersebut kita menurunkan kembali ya, kalau memang itu terjadi akan kembali menurunkan target daripada IHSG di akhir 2015. Sekarang paling optimis 5590 ya, paling pesimis 4890. Benar-benar sekarang harus fokus terhadap sisi fundamental, sisi kinerja laporan keuangan. Ya, setelah kemarin di kuartal 1 kan banyak sekali emiten-emiten kena hantam kan ya. Lalu juga kita benar-benar selektif baik terhadap sektor ya. Karena kita lihat hampir semua sektor kena, kecuali mungkin sektor konsumsi ya, tetapi yang barang-barang untuk tidak tahan lama. Nah, barang-barang untuk tahan lama itu durable goods order ini seperti mobil ya kan. Lalu juga motor kan lebih menurun, tapi barang-barang tidak tahan lama itu misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, toilet itu segala macam itu masih bertumbuh. Itu tinggal harapan satu sama kayak kita. Unilever itu salah satu juga pilihan kita ya. Lalu juga kita pilih kepada saham-saham misalnya perbankan yang mungkin untuk lapis kedua atau lapis ketiga yang memang relatif secara growth itu masih lebih cepat ketimbang saham-saham perbankan di lapis pertama. Jadi pilihan kita ada Bank Jabar Banten atau Bank Jawa Timur, BPD Jawa Timur itu mungkin juga lebih bagus ya. Lalu juga kita lihat saham-saham yang berbasis consumer tadi juga pada juga mungkin makanan ya seperti ICB, ICBP ya, Indofood, ICBP juga menurut kita menarik ya. Lalu sektor infrastruktur ya kan, itu juga mungkin ya bisa memberi peluang. Di situ ada saham sektor telco ya. Lalu juga kita lihat saham sektor jalan raya, dan juga kita lihat adalah distribusi gas. Nah, di situ ada Pegas, Telkom, dan juga ada Jasa Marga ya. Itulah beberapa saham yang kita melihat masih cukup bisa defend terhadap kondisi penurunan kinerja keuangan akibat daripada penurunan GDP tersebut.